Pagi teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang epistemologi atau filsafat pengetahuan Suhrawardi dan Alamah Toba-Tobai. Penghulu mazhab iluminasi dalam dunia filsafat, Syekh Al-Israq serta Alamah Toba-Tobai adalah dua filosof yang dianggap satu mazhab. Kedua filosof ini membicarakan wilayah dan tema filsafat yang sama. Namun demikian, tentu saja kesamaan pandangan di antara mereka bukan hanya ada di antara kedua filosof ini saja, tetapi juga dengan filosof-filosof lainnya yang pernah disebutkan dalam sejarah pemikiran filsafat. Akan tetapi dari sudut pandang yang lain, Suhrawardi dan Alamah Toba-Tobai dapat dipredikatkan sebagai pemikir besar dan berpengaruh dalam dunia filsafat. Kedua filosof besar ini dapat disebut sebagai peletak dasar sebuah mazhab pemikiran, muasis, atau mazhab pemikiran. Wacana pemikiran filsafat setelah masa kedua filosof ini mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan filosof kontemporer saat ini banyak merujuk kepada keduanya yang telah meletakkan sebuah dasar pemikiran filsafat yang sangat kuat. Penjelasan pemikiran filsafat yang adiluhung serta metode yang kreatif dari kedua filosof besar ini telah memberikan ilham dan menjadi referensi yang sangat bernilai bagi filosof-filosof yang setelahnya. Kita akan mulai dengan mendefinisikan ilmu menurut mereka. Para filosof Islam menganggap bahwa ilmu, kesadaran, dan makrifat adalah bagian dari konsepsi bukti keberadaan diri yang bebas dari genus logis dan diferensia. Akan tetapi mereka tetap menganggap bahwa karena ketiga elemen ini juga tetap harus dijelaskan secara filosofis, maka mereka akhirnya memberikan penjelasan filosofis dan analitis ketiga elemen tersebut ketika membahas topik ilmu. Dalam mendefinisikan ilmu, Suhrawardi mengatakan ilmu adalah kehadiran sesuatu di dalam diri yang bebas dari materialitas. Dengan kata lain, ilmu adalah kehadiran sesuatu yang bebas dari materialitas di dalam diri. Akan tetapi definisi ini tidak bisa dianggap sebagai definisi yang sempurna. Alasan ketidaksempurnaan ini adalah karena adanya persepsi, baik persepsi tentang diri maupun persepsi tentang sesuatu yang lain selain diri. Jadi ilmu adalah kehadiran sesuatu di dalam diri yang bebas dari materialitas. Sementara itu dalam mengomentari hal yang sama, Toba-Tobai mengatakan ilmu adalah kehadiran sesuatu yang imaterial di dalam wujud imateri yang lain. Dari kedua definisi ini dapat kita melihat bahwa keduanya mencakup ilmu pemahaman, ilmu husuli, dan ilmu tentang kehadiran, yang meliputi ilmu dengan kehadiran diri dan ilmu dengan kehadiran sesuatu yang lain, dengan syarat bahwa sesuatu yang lain itu bersifat imateri. Namun ketika mendefinisikan ilmu huduri, Suhrawardi juga memasukkan sesuatu yang bersifat materi, manakala dia menggunakan kata sesuatu dalam pengertian umum. Sebaliknya, Toba-Tobai tidak memasukkan sesuatu yang bersifat materi dalam definisi ilmu huduri. Beliau justru mensyaratkan bahwa yang diketahui itu harus imateri dan ilmu tidak dapat menyinggung hal-hal yang bersifat materi. Lain hal lain yang harus disebutkan adalah keyakinan Suhrawardi yang mempercayai bahwa asal wujud dan cahaya dari segala cahaya adalah pelaku aktif. Cahaya dari segala cahaya atau nurul anwar dalam hubungannya dengan dunia penyucian dan alam materi juga adalah pelaku aktif. Dan di antara sifat pelaku aktif itu adalah bahwa ia mengetahui efeknya sendiri sehingga dalam hubungannya dengan sesuatu yang lain, ia memahaminya dengan ilmu huduri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam pandangan Suhrawardi, upaya untuk memahami alam materi harus dilakukan dalam kerangka konsep cahaya dari segala cahaya ini.
sehingga segala sesuatu termasuk materi dapat dipahami dalam cakupan ilmu huduri. Dunia materi akan hadir dalam cahaya dari segala cahaya tanpa perantara, karenanya tak ada penghalang di antara keduanya. Toba-Tobai juga meyakini bahwa wujud wajib adalah pelaku melalui manifestasi diri. Di dalam konteks ini, pelaku sama dengan efek. Namun merujuk pada definisi ilmu yang telah disebutkan di atas, efek material atau maklulat madiyah di dalam sifat dan kondisi kematerialnya tidak akan bisa diketahui melalui kehadiran oleh wujud wajib atau wajibul wajib tanpa sebuah perantara. Dalam kondisi ini tidak ada yang dapat dikatakan selain bahwa dunia materi yang sederhana ini harus dipahami melalui kehadiran wajibul wujud, dan karenanya kita harus menerima ilmu huduri melalui perantara. Eksistensi ilmu. Para filosof Islam juga sangat tertarik dalam menjelaskan perihal ontologi persepsi. Secara singkat, mereka mempercayai bahwa persepsi adalah sesuatu yang bersifat imaterial. Mereka juga telah menunjukkan sekian banyak argumentasi untuk membuktikan imaterialitas dari beberapa atau bahkan semua bentuk persepsi itu. Sebagai contoh berikut adalah beberapa premis yang telah mereka sebutkan. Materi dapat dibagi tetapi persepsi tidak. Transformasi dan perubahan terjadi pada materi sedangkan persepsi tidak. Penolakan untuk menerima kompatibilitas hanya ada di dalam materi dan bukan di dalam persepsi. Adanya wujud partikular di dalam materi sedangkan persepsi tidak. Adanya wujud mungkin dan kemudian materialitas di dalam materi, tidak di dalam persepsi. Adanya pemisahan dan pemutusan di dalam materi, tidak dalam persepsi. Adanya waktu di dalam materi sedangkan di dalam persepsi tidak ada. Di antara usaha keras para filosof Islam dalam memperbanyak bukti-bukti imaterialitas persepsi, dari upaya inilah mereka menawarkan pendapat inventif tentang isu pembuktian imaterialitas persepsi tersebut. Di antara filosof itu terdapat Suhrawardi dan Toba-Tobai yang telah berupaya keras dalam mengemukakan pendapat inventif mereka berdua. Sebagai contoh, dengan mendasarkan pada prinsip ketidakcocokan antara yang besar di dalam yang kecil, yakni materi yang berukuran besar tidak bisa dimasukkan ke dalam materi yang berukuran kecil, Suhrawardi telah membuktikan imaterialitas bentuk-bentuk imajiner. Prinsip ini juga digunakan untuk membuktikan imaterialitas bentuk-bentuk atau suar hissiyah. Tentu saja imaterialitas bentuk-bentuk imajinal dan sensual tersebut dianggap sebagai bagian dari imaterialitas ide atau tajarud misali. Prinsip Suhrawardi ini kemudian diadopsi oleh Toba-Tobai dalam menjelaskan pandangan-pandangan filosofisnya. Seperti halnya Suhrawardi, Toba-Tobai telah melakukan usaha inovatif untuk memberikan bukti unik tentang imaterialitas persepsi. Bahkan ketika menyebutkan bukti-bukti tradisional dalam menjelaskan imaterialitas persepsi, beliau juga menemukan cara yang unik dan baru dalam menyelesaikan masalah ini. Toba-Tobai memberikan bukti unik tersebut ketika merespon pendapat Marxisme yang menginterpretasikan persepsi sebagai tesa, antitesa, dan sintesa atau sebagai bagian dari materialitas otak dan persepsi. Beliau mengatakan bahwa asumsi yang menganggap bahwa persepsi hanya dilakukan oleh otak dan karenanya bersifat material hanya akan menjerumuskan kita ke dalam paham idealisme, skeptisisme, dan relativisme. Ketiga pemahaman ini semuanya salah, karena itu ide tentang materialitas persepsi juga menjadi salah. Simpulan dari argumen Toba-Tobai dapat dijelaskan dalam bentuk psikologisme eksklusif atau kias istisnai. Jika persepsi itu bersifat materi, maka pemahaman itu akan bermuara pada paham idealisme, skeptisisme, dan relativisme. Idealisme, skeptisisme, dan relativisme adalah pemahaman yang salah dan tertolak. Karena itu persepsi bukanlah sesuatu yang bersifat materi, tetapi persepsi adalah sesuatu yang imaterial.
kita akan membicarakan tentang kualifikasi ilmu. Menurut Suhrawardi, secara umum ilmu dapat dikelompokkan ke dalam ilmu pahaman atau ilmu husuli dan ilmu tentang kehadiran. Ilmu pahaman atau ilmu ide adalah ilmu di mana yang mengetahui, memahami bentuk dan ide tentang sesuatu yang diketahui di dalam dirinya sendiri. Jenis ilmu yang kedua adalah ilmu tentang kehadiran. Ilmu yang kedua ini adalah persepsi non-ide tentang segala sesuatu ketika sesuatu itu hadir, bukan dari konsep dan bentuk, tetapi dari esensi dan realitas sesuatu itu di dalam imaterialitas yang mengetahui atau knower. Dalam pandangan Toba-Tobai, ilmu dibagi dalam dua jenis, ilmu husuli dan ilmu huduri. Ilmu husuli adalah kehadiran kuiditas yang diketahui. Pada mengetahui, ilmu husuli adalah kehadiran kuiditas yang diketahui pada yang mengetahui, atau dengan kata lain, ilmu husuli adalah pengetahuan yang melaluinya kita mencapai realitas dalam bentuk gambaran. Ilmu huduri adalah kehadiran realitas yang diketahuinya di dalam yang mengetahui. Jadi ilmu huduri itu menurut Suhrawardi adalah ilmu di mana yang mengetahui, memahami bentuk dan ide tentang sesuatu yang diketahui di dalam dirinya. Jenis ilmu yang kedua, ilmu kehadiran, persepsi non-ide tentang sesuatu bukan dari konsep dan bentuk, tetapi dari esensinya. Pembuktian ilmu huduri. Suhrawardi dalam beberapa kesempatan telah melakukan penelitian untuk membuktikan dan menegaskan perihal ilmu huduri. Filosof ini percaya bahwa setiap orang memiliki pengetahuan tentang esensinya dan pengetahuan tentang dirinya sendiri, sementara esensi orang lain tidak dapat diketahuinya. Jenis pengetahuan ini bukanlah pengetahuan konseptual, juga pengetahuan ini bukan dari bentuk-bentuk mental atau keserupaan-keserupaan. Hal yang paling penting dalam fase ini adalah dari mana kita dapat mengetahui bahwa pengetahuan tentang esensi ini bukanlah pengetahuan konseptual dan juga bukan pengetahuan tentang bentuk-bentuk. Atau dengan kata lain, mengapa pengetahuan tentang esensi ini disebut pengetahuan yang peroleh tanpa perantara. Seseorang mungkin akan mengatakan persepsi saya tentang esensi saya sama dengan persepsi tentang bentuk dan bahkan sama dengan esensi saya sendiri, atau persepsi saya tentang esensi saya adalah konsep dan bentuk dari saya sendiri. Menurut Suhrawardi, jawaban dari pertanyaan ini dapat dijelaskan dengan cara berikut. Setiap bentuk yang diketahui dan konsep yang dipahami oleh pikiran dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, di mana dengan cara tertentu kebenarannya dapat diterapkan pada sesuatu yang lain atau sesuatu yang lain itu dapat menggunakan istilah teknis bentuk atau konsep tersebut, maka ia disebut universal. Bentuk atau konsep ini tidak akan pernah dalam hubungannya dengan esensinya sendiri, menolak masuknya penerapan sesuatu selain dirinya. Kenyataan dalam pemahaman kita tentang diri dan esensi kita sendiri, kita melihat bahwa diri kita itu tidak dapat diterapkan pada sesuatu yang lain karena ia tidak bersifat universal. Ia justru bersifat personal atau individual. Sebaliknya, bentuk dan konsep saya yang kita pahami memiliki sifat-sifat konsep sehingga ia disebut universal. Namun, persepsi tentang esensi dan diri tidak memiliki sifat universal tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki pengetahuan yang bukan dari keserupaan, misali, dan bukan konseptual, mafhumi disebut ilmu huduri. Memiliki pengetahuan yang bukan dari keserupaan. Dalam pembuktian yang lain, Suhrawardi menggunakan bukti sesuatu yang lain yang dipahami dengan kesadaran dan cerapan batin antara bentuk saya dan saya. Dia juga membuktikan bahwa pengetahuan tentang diri bukanlah keserupaan. Dia percaya bahwa ketika seseorang menunjuk diri, yang dimaksud adalah diri sebagai saya dan tidak ada dia maksud yang selain saya. Tidak dapat dibantah bahwa dalam pemahaman ini bentuk penyerupaan saya berbeda dengan saya sendiri. Jika esensi individualitas saya adalah saya sendiri, maka bentuk yang menyerupai saya pastilah sesuatu yang lain yang diberi predikat dia. Oleh karena itu, persepsi tentang bentuk yang menyerupai saya bukanlah saya, bentuk itu adalah dia.
Suhrawardi juga mempercayai bahwa seseorang yang mandiri serta memahami esensi dirinya sendiri lebih general dibandingkan diri atau pikirannya. Di mana penambahan terhadap diri tidak dapat dilakukan, alasannya adalah tambahan bagi sesuatu akan dianggap sebagai salah satu sifat itu. Artinya, ketika seseorang memahami dirinya sendiri, dia menganggap bahwa sifat-sifatnya adalah tambahan bagi dirinya. Konsekuensinya, seseorang akan memahami dirinya terlebih dahulu sebelum memahami sifat-sifatnya. Karena pengetahuan tentang sifat-sifat sesuatu adalah cabang dari pengetahuan tentang esensi sesuatu itu. Dalam salah satu argumen dalam perbandingannya, Toba-Tobai dengan argumen Suhrawardi menjelaskan bukti pertamanya mengenai ilmu huduri. Dalam satu argumennya, Toba-Tobai meletakkan pandangannya pada teori bahwa pengetahuan manusia tentang diri dan esensinya adalah bentuk individuasi, tasakhus yang bersifat personal sehingga tidak dapat diterapkan pada sesuatu yang lain berbeda dengan konsep dan bentuk mental. Dari sisi yang lain, kita mengetahui bahwa individuasi berbarengan dengan wujud dan dapat dicapai melalui wujud tersebut. Oleh karena itu, manusia memiliki pengetahuan menjadi bagian dari ilmu tentang wujud, bukan ilmu tentang kualitas dan bentuk-bentuk mental. Konsep ilmu huduri, Suhrawardi menyebutkan bahwa komponen yang menjadi kriteria ilmu huduri seperti penampakan atau zuhur terhadap yang mengetahui, pencakupan dan dominasi yang mengetahui atas yang diketahui, hubungan iluminatif yang diketahui terhadap yang mengetahui, ketiadaan pembatas materialitas antara yang mengetahui dan yang diketahui. Dalam pandangan Toba-Tobai, kriteria ilmu huduri adalah kehadiran aktual sesuatu bagi sesuatu yang lain, dan kehadiran yang real ini dicapai dalam suatu keadaan di mana basis wujud kolektif digunakan bersama, serta dimensi dan pembagian waktu dan ruang menjadi sifat-sifat keduanya menjadi hilang. Penjelasannya adalah kehadiran sesuatu di dalam sesuatu lain adalah wujud yang tidak terbatasi oleh waktu, zaman, dan ruang. Bebas dari ukuran luas, panjang, dan pembagian yang menjadi sifat-sifat bagi materi dan ketiadaan. Dengan demikian, wujud pasti tidak terhijab oleh dirinya sendiri dan segala sesuatu yang secara esensial terhubung kepadanya juga tidak akan terhalangi. Wujud memiliki kemampuan untuk mengetahui dirinya sendiri dan karenanya apapun yang secara esensial terhubung padanya akan dapat diketahui melalui kehadirannya. Dengan kata lain, kriteria ilmu huduri adalah keadaan di mana realitas yang diketahui tidak tertutupi atau tersembunyi dari realitas yang mengetahui, dan keadaan ini terjadi hanya jika dimensi dan eksistensi waktu dan ruang sudah tidak ada lagi di antara keduanya. Kemungkinan yang lain adalah keadaan ini akan terpenuhi jika terjadi unitas real antara yang mengetahui dan yang diketahui. Seperti halnya jika diri mengetahui dirinya sendiri atau jika yang diketahui adalah cabang yang secara eksistensial terhubung kepada yang mengetahui, seperti halnya ketika diri mengetahui efek-efek dan sifat-sifatnya sendiri. Ada jenis ilmu huduri. Suhrawardi menyebutkan beberapa jenis ilmu huduri sebagai berikut. Ilmu huduri terhadap diri sendiri atau saya, karena seorang tidak mungkin terhijab terhadap dirinya sendiri. Ilmu huduri terhadap diri dalam hubungannya dengan fakultas naf. Pengetahuan ini berada di bawah kuasa iluminatif diri, sementara fakultas-fakultas naf memiliki relasi iluminatif dengan diri tersebut. Ilmu huduri terhadap tubuh. Suhrawardi menganggap bahwa pengetahuan tentang tubuh fisik adalah ilmu huduri. Ilmu huduri terhadap bentuk-bentuk atau informasi ide, atau ilmu huduri terhadap bentuk-bentuk yang dapat dipahami. Ilmu huduri sebab terhadap akibat. Ilmu huduri wujud imatre terhadap mereka sendiri. Wujud imatre mutlak yang lebih murni daripada wujud manusia karena makom ontologisnya.
mengetahui penciptanya maupun wujud non-jasadi lainnya melalui ilmu huduri. Suhrawardi percaya bahwa pengetahuan wujud imaterial atau mujarodat yang lebih tinggi terhadap wujud imaterial yang lebih rendah disebut iluminasi. Sedangkan pengetahuan wujud imaterial yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi disebut intuisi, suhud. Oke. Suhrawardi percaya bahwa pengetahuan wujud imaterial yang lebih tinggi terhadap wujud imaterial yang lebih rendah disebut iluminasi. Sedangkan pengetahuan wujud imaterial yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi disebut intuisi. Dalam pandangan Suhrawardi, penghalang dan hijab pengetahuan adalah materialitas, sedangkan hijab seperti ini tidak ada di dalam imateri. Oleh karena itu, setiap wujud materi mengetahui wujud imateri lainnya melalui ilmu huduri, yakni cahaya yang terang menerangi cahaya yang lebih gelap. Tapi cahaya yang lebih gelap tidak mampu mencerap sifat hakiki cahaya yang lebih terang. Di ilmu huduri, pengetahuan wujud imaterial yang lebih tinggi terhadap imaterial yang lebih rendah itu iluminasi. Dari yang atas ke bawah itu iluminasi. Sedangkan pengetahuan wujud imaterial dari yang rendah terhadap yang tinggi disebutnya intuisi atau suhud. Menurut Tabatabai, jenis ilmu khuduri adalah pengetahuan setiap substansi terhadap dirinya sendiri. Pengetahuan setiap substansi terhadap apa yang terjadi di dalam dirinya. Kemudian menurut Tabatabai, pengetahuan diri terhadap fakultas-fakultas instrumen-instrumen yang menyipati diri itu sendiri. Ilmu huduri manusia terhadap apa saja yang berhubungan dengan fakultas sensualnya. Pengetahuan tentang sebab akibat, pengetahuan akibat terhadap sebabnya, pengetahuan satu akibat terhadap akibat yang lainnya diakibatkan tersebut berasal dari sebab yang sama. Kesimpulannya, pandangan Tabatabai ketika membicarakan jenis ilmu huduri adalah sebagai berikut. Pertama, pengetahuan tentang tubuh bukanlah ilmu huduri, tetapi adalah ilmu khusuli. Kedua, beliau menambahkan bahwa akibat dari pengetahuan sebabnya melalui ilmu huduri. Suhrawardi mempercayai bahwa ilmu huduri yang dicapai oleh setiap diri dan wujud imateri memiliki tingkatan kekuatan kelemahan yang tergantung pada eksistensi imaterialitasnya, seperti persepsi terhadap esensi dan apa saja yang terhijab dari diri dan wujud imateri tersebut. Persepsi esensi dan apa saja yang terhijab dari diri dan wujud imaterial yang lebih general dibandingkan dengan aspek esensi dan eksistensi ontologis yang berbeda-beda memiliki tingkat kekuatan dan kelemahannya. Jika persepsi wujud imaterial tersebut meningkat, maka kesadarannya pun akan bertambah. Demikian yang bisa disampaikan mengenai epistemologi dari Alamah Tabatabai dan Syekh Isyraq Suhrawardi. Kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Terima kasih.